Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, tafsir Tarbawi surat An-Nahl ayat 66 dan relevansi dengan isu lingkungan. Surat An-Nahl ayat 66 ini yang berbunyi, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberikan minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Quran surat An-Nahl ayat 66. Tafsir Tarbawi dari ayat ini menekankan kepada kita dengan beberapa poin yang penting. Yang pertama, nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada kita selaku umatnya begitu sempurna, dan juga memberikan makanan. Jadi kita sebagai manusia atau makhluk hidup ini harus bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku manusia. Yang selanjutnya, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bisa bertanggung jawab atas karunia yang Allah berikan kepada manusia, dan harus bisa bertanggung jawab atas ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk keberlanjutannya hidup di alam dunia ini. Yang selanjutnya, relevansi dengan isu lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia. Konteks lingkungan berkelanjutan di Indonesia dalam tafsir Tarbawi surat An-Nahl ayat 66 ini memiliki relevansi yang sangat tinggi. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya. Ayat ini mengajarkan dan menekankan terhadap kita tentang memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang telah Allah berikan kepada kita, seperti hewan ternak, tumbuh-tumbuhan, makanan dan minuman yang Allah berikan. Makanya kita selaku manusia harus bisa memanfaatkan sumber-sumber daya yang Allah berikan. Yang selanjutnya, pendidikan lingkungan, mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam dunia pendidikan atau masyarakat. Surat An-Nahl ayat 66 ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun kesadaran lingkungan. Jadi surat An-Nahl ayat 66 ini memberikan landasan-landasan yang kuat untuk membangun kesadaran-kesadaran tentang lingkungan dan mendorong tindakan nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di dunia ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, perbedaan antara metode tafsir Tarbawi dan tafsir bil mashhur, serta implementasi terhadap pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kontemporer. Perbedaan metode tafsir dan tafsir bil marhur. Tafsir Tarbawi ini lebih berfokus kepada tafsir Tarbawi ini lebih fokus pada historis, juga menekankan pada dimensi pendidikan. Jadi tafsir Tarbawi ini lebih menekankan kepada pendidikan dan pembentukan karakter, sedangkan tafsir bil masyhur lebih menekankan ini lebih menggunakan Al-Quran dan hadis, pendapat sahabat dan tabi'in. Tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dan literatur sosial. Sedangkan tafsir Tarbawi lebih menekankan kepada dunia pendidikan atau tarbiyah dalam pembentukan karakter. Tujuannya adalah untuk menggali nilai-nilai universal
yang terkandung dalam Al-Quran untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari tafsir Tarbawi dan tafsir Bil Masyhur. Kelebihan dari tafsir Bil Masyhur ini menjamin keakuratan pemahaman Al-Quran serta jadi tafsir Bil Masyhur ini menjamin keakuratan dan ketepatan Al-Quran. Kekurangan dari tafsir Bil Masyhur ini kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya di masa kini. Jadi kekurangan dari tafsir Bil Masyhur ini kurang memahami isu-isu atau permasalahan-permasalahan sosial di masa kini. Yang selanjutnya, tafsir Tarbawi. Kelebihan dari tafsir Tarbawi lebih relevan dengan perkembangan zaman atau tantangan zaman dan dapat menjawab berbagai permasalahan-permasalahan kontemporer. Jadi tafsir Tarbawi ini lebih mudah dan lebih bisa digunakan karena tafsir Tarbawi ini lebih relevan dengan tantangan zaman dan dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan kontemporer. Yang selanjutnya, peran tafsir Tarbawi dan tafsir Bil Masyhur dalam memahami Al-Quran. Kalau tafsir Bil Masyhur ini lebih menjaga kemurnian pemahaman teks. Jadi tafsir Bil Masyhur ini lebih menjaga kemurnian dan pemahaman teks dalam Al-Quran. Sedangkan tafsir Tarbawi memberikan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tafsir Tarbawi ini lebih mengerti soal perkembangan zaman dalam dunia kontemporer ini.